Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Siswa mampu menyebutkan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Yang kedua, siswa mampu membuat cerita bergambar tentang proses pembuatan garam. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan soal mengenai waktu. Dan yang keempat, siswa mampu melipat baju sendiri dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kalian mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Perubahan wujud yang terjadi saat proses pembuatan garam adalah evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan bentuk benda dari cair menjadi gas. Pengolahan ini dilakukan dengan memanfaatkan evaporasi atau penguapan untuk memisahkan garam dari air laut. Penguapan digunakan untuk memisahkan air laut dan kandungan garam dengan memanfaatkan perbedaan titik didih garam dan air, di mana titik didih garam jauh lebih tinggi. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah dalam bentuk cerita bergambar. Cerita yang pertama, petak tambak petani garam di pinggir pantai. Yang kedua, tambak yang diisi air garam terjadi penguapan dan pengkristalan pada garam. Cerita yang ketiga, setelah 210 hari atau musim kemarau berakhir, garam akan proses dipanen. Yang terakhir, garam yang telah dipanen akan dijual ke pabrik dan ditambah yodium dijual ke daerah lain. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, coba kalian perhatikan, 1 jam itu ada 60 menit. Sedangkan 1 menit ada 60 detik. Nah, 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, kita tahu bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Nah, di dalam soal, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 2 jam. Nah, yang ditanyakan menit. Nah, jadi 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, dalam 1 jam ada 60 menit. Jadi, caranya 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit.
Contoh soal yang lain. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 jam? Nah, yang ditanyakan 90 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Kita jabarkan sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, sama dengan 1 jam, karena 60 menit itu ada 1 jam ditambah 30 menit. Nah, atau kita bisa membacanya 1 jam lebih 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Soal berikutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, kita tulis dahulu 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit, karena yang ditanyakan adalah menit. Nah, kemudian kalian lihat mana satuan yang sudah sama dengan yang ditanyakan, yaitu menit. 1 jam atau 20 menit? Iya, yang sudah sama yaitu 20 menitnya. Jadi 20 menit tidak usah dirubah. Yang kita rubah, yang kita lihat 1 jamnya. Nah, 1 jam ada berapa menit nih? Iya, ada 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam menit adalah 80 menit. Nah, coba kalian selesaikan soal berikut. 1 jam itu sama dengan titik-titik menit. Nah, kita tahu 1 jam itu ada 60 menit, jadi langsung kita isi 60 menit. Nah, kalau 2 jam nih, 2 jam berapa menit? Nah, tinggal dikalikan, 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, kalau 3 jam ada berapa menit? Nah, kita tulis 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, untuk yang soal berikutnya bisa kalian coba di rumah. Soal berikutnya, ubahlah satuan jam menjadi menit. Nomor 1, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, coba kalian lihat mana satuan yang tidak sama dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah menit. 1 jam atau 45 menit nih? Iya, yang sudah sama 45 menit. Jadi tidak perlu kita ubah ya. Yang kita lihat, yang kita ubah 1 jamnya. 1 jam ada berapa menit? Iya, 1 jam ada 60 menit. Langsung kita tulis 60 menit. Ditambah, ya karena sudah sama 45 menitnya, sama-sama menit, kita langsung menulisnya 45 menit. 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit. Nah, untuk yang nomor 2, 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, kita lihat mana satuan yang sudah sama, 2 jam atau 50 menit nih? Karena yang ditanyakan menit. Iya, 50 menit. Jadi yang kita lihat 2 jamnya. 2 jam ada berapa menit? Nah, kita coret-coret di samping ya. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, padahal kita tahu 1 jam ada 60 menit. Nah, berarti caranya 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, kita tulis di sini 120 menit. Nah, yang 50 menit langsung kita tulis di sini karena
satuannya sudah sama-sama menit. Kemudian kita tinggal menambahkan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Nah, untuk yang nomor 3, 4 dan 5 coba kalian kerjakan di rumah. Sekarang coba selesaikan soal berikut. 60 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kita tahu bahwa 1 jam ada 60 menit. Nah, jadi kalau 60 menit ada berapa jam nih? Iya, ada 1 jam. Nah, sekarang 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kita oret-oret di sampingnya. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, 120 dibagi 60 menit karena dalam 1 jam itu ada 60 menit ya. 120 dibagi 60. Nah, karena sama-sama ada nolnya, kita kurangi nolnya. 1, 1. Nah, tinggal 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit ada 2 jam. Sekarang 180 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kita oret-oret samping lagi. 180 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, jadi caranya sama, 180 dibagi 60 ya. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam atau 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi 180 dibagi 60. Nah, sama-sama punya 0 nih, kita kurangi nolnya saja. 0, 0. Nah, nolnya dikurangi ya. Kemudian tinggal 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3 jam. Jadi 180 menit sama dengan 3 jam. Nah, sekarang 300 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, kita oret-oret di samping. 300 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, caranya sama. 300 dibagi 60. Nah, karena nolnya yang satu ada 2, yang satu nolnya hanya 1. Nah, kita kurangi 1 saja. Nah, nolnya kita kurangi, sampingnya juga kita kurangi. Jadi masih 30 dan 6. Nah, tinggal 30 dibagi 6 sama dengan 5 jam. Jadi 300 menit ada 5 jam. Nah, sekarang ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, di sini kalian sudah melihat catatan tadi 1 jam sampai 5 jam itu ada berapa menit. Nah, untuk yang nomor 1, 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, kalian lihat di catatannya yang di samping. 70 menit itu yang hampir mendekati yang mana nih? 60 menit atau 120 menit? Ya, jangan sampai lebih loh ya. Iya, benar sekali, 60 menit. Jadi 70 menit itu hampir mendekati 60 menit. Nah, 60 menit ada berapa jam? 1 jam. Nah, kita tulis 1 jamnya di sini. Kemudian 1 jam itu kan ada 60 menit. Nah, kita oret ke samping nih. 70 menit dikurangi tadi 1 jam ada 60 menit tadi ya. 60. Nah, 0 kurangi 0 sama dengan 0. 7 kurangi 6 sama dengan 10. Nah, jadi sisanya ada 10 menit. Jadi 70 menit itu ada 1 jam lebih 10 menit. Nah, untuk yang nomor 2, 160 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, kita coba lihat lagi catatannya yang di samping. 160 yang mendekati yang mana nih? Ya, jangan sampai lebih. 60 atau 120? Iya,
120. 120 menit ada berapa jam? Ada 2 jam. Nah, kita tulis 2 jamnya di sini. Nah, kemudian sisanya berapa nih? Jadi 160 dikurangi, iya, dikurangi 120 karena tadi 2 jam ya. Nah, 160 dikurangi 120 sama dengan 0 kurangi 0, 0. Kemudian 6 dikurangi 2, 4. Nah, jadi sisanya ada 40 menit. Jadi 160 menit itu sama dengan 2 jam lebih 40 menit. Nah, untuk yang nomor 3, 4 dan 5, coba kalian latihan di rumah, kerjakan. Setelah selesai, kamu bisa menunjukkan ke mama papa. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar sekali ya. Wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah adalah penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susurlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Sekarang kita akan mencoba cara melipat pakaian cara pertama. Pertama-tama pakaiannya kita balik terlebih dahulu ya, seperti ini. Bagian di belakang kita menghadap ke atas. Bagian bawahnya kita naikkan ke sini terlebih dahulu. Sedikit aja ya, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu bagian lengan kanan kita lipat, lengannya juga kita lipat. Setelah itu lengan sampingnya sebelah kiri kita lipat. Sekarang kita akan mencoba melipat pakaian yang kedua. Ini cara cepat ya. Pertama-tama kalian pegang terlebih dahulu bagian bahunya dan tengah-tengahnya. Kalian harus melipatnya ke sebelah sini. Perhatikan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik bagian bahu sebelah sini ke belakang. Tara, jadi deh. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.